A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Yang saya hormati Bapak Rektor Unimus, sekaligus juga yang saya hormati pula narasumber Bapak Dr. Haji Sofa Kasani SPPD KGH yang alhamdulillah sudah hadir di link gitu, cuma di layar saya nggak kelihatan gitu. Sampun Pak, sampun kelihatan. Oh iya, assalamualaikum Dok. Waalaikumsalam Bapak. Sehat ya Dok. Alhamdulillah. Ini lama nggak berjumpa, mungkin Dokter Sofa juga sudah lupa sama saya. Mudah-mudahan nggak nggih. Waktu di PCM Tandisari nggih sama Pak Sutrimo Yusuf. Sering-sering ketemu. Ya alhamdulillah sehat. Bapak Ibu peserta kajian tematik tafsir hadis pada Semarak Ramadan di Unimus ini yang kedua, yang alhamdulillah nanti insya Allah akan disampaikan oleh beliau Bapak Dr. Haji Sofa Kasani SPPD KGH, yang pada kajian tematik pada hari ini alhamdulillah sesuai dari tema ya. Jadi puasa dalam perspektif kesehatan dan tinjauan ilmu kesehatan. Beliau nanti akan menyampaikan tentang tema ini, bagaimana kaitannya tentang puasa dengan kesehatan. Mari nanti kita simak secara seksama apakah puasa itu nanti sangat-sangat bermanfaat dengan kesehatan kita. Nanti kajian ini kita simak bersama, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Untuk selanjutnya silahkan untuk Bapak Dr. Haji Sofa Kasani SPPD KGH untuk menyampaikan materinya. Kurang lebih 30 menit ke depan nggih. 45 menit Pak. 45 nggih, 45 menit ke depan. Kemudian nanti ada sisa waktu, mudah-mudahan ada sisa waktu untuk bisa tanya jawab atau ada hal-hal yang perlu mungkin ditanyakan kepada beliau. Waktu saya persilahkan, monggo Dok. Ya, terima kasih. Saya izin dulu ya. Agak kelihatan ya judulnya ya. Sampun Bapak. Oh iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Ini pakai aja. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah bahwa pada pagi hari ini kita bisa berjumpa dengan teman-teman di Unimus, khususnya ini Bapak Rektor kalau rawuh ataupun Pak Rektor atau pejabat di Unimus. Pada kesempatan yang baik ini Allah telah mempertemukan kita untuk saling berwajah, untuk bertemu. Mungkin barangkali sudah lama dari teman-teman ataupun mungkin yang ada di kita yang masih muda-muda ya. Ya alhamdulillah saya sekarang masih diberi amanah untuk di BPH dan juga di dosen Fakultas Kedokteran Unimus. Mestinya hari ini saya mengajar di Unimus Fakultas Kedokteran. Jamnya sama, tapi alhamdulillah sudah selesai sampai 5 kali. Jadi pada hari ini kebetulan pas jamnya sama dengan kuliah Fakultas Kedokteran ini. Alhamdulillahirabbil alamin, kita akan mulai saja. Jadi kalau tadi judulnya saya rubah aja ya, karena saya akan sedikit banyak karena saya keahliannya ke bidang ginjal ya. Nanti mungkin tapi secara umum saya akan berikan tentang kesehatan puasa ini. Puasa Ramadan
tinjauan kesehatan ginjal ya. Jadi mungkin barangkali agak khusus ini. Tapi pada dasarnya saya akan cerita sedikit tentang puasa ini. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat, bentar ya, kalau nggak bisa jalan. Ya. Nyon sewu Bapak niki di share screen riyen di nyon sewu di slideshow nggih. Oh, slideshow. Nggih, supaya lebih berbesar nggih. Slideshow-nya mana nih? Saya itu gatek soalnya. Nggih. Nyon sewu ini yang di pojok bawah sebelah kanan, sebelahnya simbol minus niku Bapak. Yang seperti gelas sebelah kanan bawah pojok. Pojok lagi nggih, guys. Pojok kanan. Ada notes, tulisan notes, kemudian comments, Niko yang ngadap. Ini, bukan. Yang kayak gelas itu, Bapak. Nah, yang seperti gelas itu sebelahnya, G. Sebelahnya? G. Minus, kemudian ada seperti gelas, Niko. Oh, ini. G, coba diklik, Bapak. Oh, masalah. Langsung kontrol F5. Malah salah. Seperti gelas ya. Ini. Nah, sampun Bapak nggih, matur nuwun. Ya. Ya, jadi bagaimana kita ketahui tadi judulnya kita khususkan ke arah ke ginjal ya. Tapi secara umum saya akan bicarakan bahwa puasa ini kan sudah merupakan kewajiban bagi kita ya. Kita sudah hafal semua surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 87 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Seterusnya. Kita tahu bahwa ini adalah kewajiban. Baik tinjauan apa saja sebenarnya kita harus tahu dasarnya juga. Bahwa ini adalah kewajiban bagi kita sebagai seorang muslim untuk melaksanakan asal sudah sesuai syaratnya, akil balik, kemudian sehat ya dan seterusnya. Syaratnya terlebih maka wajib itu hukumnya. Dan tentu tujuannya adalah untuk la'allakum tattaqun, agar kita bertambah takwa. Jadi yang ditunjuk juga orang yang beriman. Kalau yang tidak beriman ya tidak diberikan itu ya. Jadi oleh karena itu pertama adalah iman. Orang dengan iman tentu insya Allah sudah mengena pada hati kita bahwa Allah, malaikat dan sebagainya, sehingga dengan demikian hati kita tentu akan menjadi marem, tentrem ya. Ini juga sudah suatu hal yang penting. Kemudian yang terakhir adalah takwa. Saya kira ini saudara sudah bisa. Kita tujuannya adalah takwa. Jadi memang bukan tujuannya sehat, tujuan ini macam-macam, itu tujuan sampingan sebenarnya. Ya. Jadi sebenarnya tujuan kita puasa itu apa? Takwa. Bukan ingin sehat, ingin berat badan turun, ingin ini enggak, itu tujuannya bukan itu. Tetapi sebagai second, nah ini mungkin bahkan second dari apa? Sekundar tujuannya, primary adalah takwa. Nah, sekundernya adalah macam-macam. Nah, inilah yang kemudian diteliti oleh berbagai macam keahlian, ya, baik kedokteran, baik ekonomi, baik macam-macam lah. Puasa itu sekarang kan banyak tinjauannya ya, sehingga dengan demikian maka kita harus masing-masing ahli itu dari bidang perawatan, dari bidang ekonomi, dari bidang mungkin apa yang bisa itu ditinjau, silahkan. Tetapi jangan kemudian bukan tujuan utama, itu yang penting. Jadi tujuan utama kita adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, kalau kita sudah tahu tujuan kita, maka yang kedua kita perhatikan. Puasa. Puasa itu yang diperintahkan memang puasa Ramadan. Ya, yang lain kalau di HP juga ada. Apa itu? Di komputer. Halo? Ada apa? Ada suara masuk. Jadi kita tahu bahwa puasa ini merupakan sesuatu yang
anjuran oleh Allah, tidak makan, tidak minum, dan meninggalkan layangan agama dari fajar sampai terbenamnya matahari. Kalau di Indonesia kurang lebih 14 jam. Kalau kita baca di di Kutub Utara itu sampai sekarang ini di daerah Norwegia itu 22 jam. Ya. Jadi matahari dan bulan itu kelihatan semua kan. Tapi kalau kita luar biasa di negeri tropis ini. Allah memberikan sesuatu menurut saya ini adalah surga dunia itu. Ya. Dibandingkan orang yang hidupnya di salju ataupun di kutub utara maupun selatan. Itu kalau panas ya panas terus, ya. Kalau dingin ya dingin, bukan main. Matahari panas juga, matahari ada juga tetap dingin karena adanya salju dan sebagainya. Tetapi saya yakin Allah memberikan kekuasaannya pada manusia di sana itu tentu punya adaptasi. Sehingga walaupun 22 bagi mereka adalah biasa. Tapi bagi kita orang Indonesia yang pergi ke sana itu termasuk musafir itu. Sehingga kita, bahkan kemarin saya baca di internet itu bahwa mereka itu memang akhirnya mengambil waktu sesuai dengan Arab Saudi, puasanya itu yang di kutub itu. Ya, itu contoh. Jadi kurang lebih 14 jam. Sekarang bagaimana secara fisiologis? Mengganggu nggak 14 jam itu? Kita tahu bahwa makan kita itu begitu makan kurang lebih 4 jam itu sudah mulai dikosongkan dari lambung. Sehingga kadang-kadang mungkin bagian gizi memberikan snack pada siang hari itu, snack kecil-kecil ya, kalau biasa itu. Nah, kita tahu bahwa setelah 4 jam sampai 6 jam itu pengosongan lambung itu akan terjadi. Dan biasanya sudah mulai terasa lapar, sudah terasa. Tetapi rasa lapar ini tentu akan menimbulkan, kalau kita tahu asam lambung akan mulai keluar sedikit-sedikit. Dan ini kalau berlangsung lama, kurang lebih 14 jam, atau lebih dari 14 jam, 16, itu akan terjadi rasa sakit. Namanya, kalau di fisiologi itu namanya hunger pain. Ya. Perut sakit karena lama sampai 16 jam itu. Jadi kalau 14 jam, saya kira belum sampai sakit, karena asam lambungnya belum banyak. Atau mungkin mendekati. Tetapi lihat, saudara, pada orang puasa kenapa tidak sakit? Ini juga suatu yang harus diteliti. Ternyata ada berpendapat bahwa ini karena adanya ketenangan hati. Karena dengan ketenangan hati maka saraf-saraf otonom akan terkendali. Sehingga produksi asam lambung menjadi berkurang. Sehingga tidak akan merasa sakit atau tidak. Jadi orang puasa 14 jam itu sesuatu yang luar biasa. Sudah merupakan sesuatu yang baik, nanti kita terangkan. Tapi bagi kesehatan lambung pun tidak akan terasa. Bahkan pada penelitian lanjut, orang sakit mah pun bisa membaik itu. Membaiknya karena apa? Karena ketenangan hati. Dengan ketenangan hati itu saraf otonom, simpatis, parasimpatis terkendali dengan baik. Sehingga dengan demikian perut tidak akan terasa sakit. Nah inilah mungkin barang satu itu. Jadi secara fisiologis jadi dalam. Sorry. Bahkan sekali lagi menguntungkan. Apa untungnya? Ini saya kata waktu ya, mungkin saya akan nanti kita bisa bertanya jawab. Nah, ini beberapa keuntungan puasa. Ya, di samping tadi tidak mengganggu fungsi normal, nanti saya terangkan juga fungsi lambung, fungsi yang lain-lain. Ya, ini ternyata bisa justru ada keuntungan kita. Bahwa puasa itu ternyata secara penelitian bisa detoksikasi, artinya bisa mengurangi racun tubuh. Bahkan mungkin Anda perlu tahu itu hadiah Nobel dari Jepang itu, yang namanya autofagi itu. Itu ternyata bisa sel-sel yang mati itu bisa difagositosis, sehingga dengan demikian timbul sel-sel baru yang lebih baik, termasuk sel-sel kanker ini. Ya, jadi oleh karena itu detoksikasi ini juga termasuk salah satu keuntungan. Saya tidak akan menerangkan lebih jauh nanti. Kemudian pada puasa juga ternyata bisa terjadi perbaikan metabolisme glukosa maupun lemak.
Sehingga orang dengan kencing manis, orang yang dengan kelainan metabolik lemak, ya kolesterol tinggi dan sebagainya, itu ternyata bisa diperbaiki. Kita tahu bahwa selama puasa itu, selama 14 jam itu karbohidrat sudah dibakar habis, yang dibakar kembali apa untuk kalori itu. Mungkin ahli gizi tahu itu. Yaitu justru lemak. Jadi lemak itulah yang kemudian dimetabolisir, sehingga dengan demikian akan terjadi perbaikan justru ya. Jadi artinya bisa menurun, dan bahkan mungkin barangkali kalau tentu puasa yang benar ya, yang maksud saya itu, jadi puasa bukan berarti balas dendam kalau malam hari makan banyak, itu tidak. Ya seperti biasa kita seharian itu, hanya tidak makan pada waktu siang ya, tapi dengan tidak banyak menambah-nambah yang macam-macam, sesuai dengan gizi. Jadi dengan demikian tidak berlebihan. Ya, insya Allah justru akan terjadi perbaikan metabolisme lemak, akan terjadi perbaikan gula, sehingga orang yang kencing manis sudah membaik, ya. Orang yang dislipidemi juga akan perbaikan, orang yang sakit jantung juga akan baik karena kolesterol tinggi turun. Kita tahu bahwa kolesterol itu adalah sebagai terjadi terjadi plak pada pembuluh darah, sehingga terjadi kemungkinan bisa iskemik atau infak pada jantung, ya. Ini sehingga dengan demikian bisa mengurangi risiko kardiovaskuler itu. Ya. Kemudian berikutnya meningkatkan imunitas, ternyata banyak penelitian ya, mungkin Anda bisa bacalah di internet maupun di literatur. Ternyata memang imunitas kita menjadi meningkat karena adanya fagositosis itu. Kuman-kuman bisa difagosit itu karena ada protein yang besar, makrofag, yang bisa memakan racun-racun yang ada. Ya, jadi ini juga sangat penting bagi kita. Kemudian yang berikutnya adalah mengurangi inflamasi tubuh, peradangan. Nah ini, jadi ternyata puasa itu bisa mengurangi inflamasi atau peradangan tubuh. Ini juga banyak penelitian kalau kita baca. Saya tidak mengurangkan satu persatu di sini. Kemudian juga berbagai kesehatan mental dan sebagainya. Saya kira cukup banyak ya, dan ini tinjauannya cukup banyak. Baiklah, hadirin yang berbahagia. Sekali lagi ini adalah tujuan sekunder ya, bukan berarti kita puasa supaya nanti tidak sakit dan sebagainya, tidaklah. Itu tujuan kedua. Tujuan pertama adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita akan bicara tentang ginjal. Mungkin barangkali kekhususan ini. Bapak Ibu sekalian, puasa dan kesehatan ginjal. Sebagaimana kita ketahui bahwa ginjal itu mempunyai fungsi pembentukan air kemih yang merupakan fungsi yang penting sekali untuk regulasi atau keseimbangan cairan tubuh, keseimbangan asam basa, keseimbangan elektrolit, ya, dan juga mengeluarkan sisa-sisa metabolik yang tidak berguna seperti racun urium, kreatinin dan sebagainya. Dan juga fungsi sekresi adalah fungsi hormon-hormon, ya, sehingga dengan demikian kalau kita singkat ada dua macam fungsi ekskresi dan fungsi sekresi. Ekskresi itu yang mengeluarkan air kemih, dan sekresi itu pembentukan hormon-hormon, termasuk hormon yang penting pada tekanan darah. Nah, saudara sekalian, suatu studi yang diberikan pada sudah sesuatu yang sudah, kalau yang normal insya Allah jangan masalah nanti. Tetapi kalau misalnya ada gangguan fungsi ginjal, misalnya pada pasien dengan penyakit ginjal kronik, ya, apa itu penyakit ginjal kronik? Ada penyakit yang disebabkan karena beberapa sebab, termasuk ada kencing manis, ada maksudnya diabetes, ada hipertensi, ada tumor, ada batu dan sebagainya, bisa menyebabkan penyakit ginjal kronik ini. Ternyata setelah puasa itu 1 bulan, kita peneliti tidak mengganggu, bahkan memperbaiki EGFR atau clearance atau sesuatu yang baik untuk nilai fungsi ginjal. Jadi progresivitas penyakit ginjal itu akan turun itu. Ini yang saya kira penting sekali. Kita tahu bahwa penyakit ginjal itu ada stadiumnya. Nah, ini mungkin barangkali sekali. Ada stadium 1 sampai stadium 5. Ini
atau 0 sampai 4. Jadi stadium di mana stadium 1 itu adalah sudah mulai kelainan, yaitu di mana ureum atau GFR-nya sudah turun, yang tadinya 125% menjadi 90, hanya 90. Ya, sudah mulai turun. Nah, penyebabnya apa? Tadi misalnya hipertensi atau diabetes. Ya. Maka dengan puasa ini, kalau yang stadium 1, 2, 3 itu insya Allah bisa turun dari stadium 3 menjadi stadium 2 atau stadium 1. Tentu lain dengan saya yang stadium 5 ya, di mana yang sudah nanti saya terangkan juga orang dengan penyakit ginjal yang sudah mengalami cuci darah, itu beda lagi. Tapi seandainya orang sudah terkena penyakit ginjal dengan stadium 1, 2, maka untuk kita mencegah supaya tidak progresif, itu ternyata puasa itu bermanfaat itu. Itu dari penelitian tadi, penelitiannya adalah ini, ya, kurang lebih bahwa 1 bulan sebelum puasa dengan 1 bulan setelah selesai puasa itu dilihat ternyata GFR-nya membaik. Yang tadinya mungkin fungsinya sudah hanya 30% jadi naik lagi 60 sampai 90%. Ini yang terjadi. Sehingga ini yang saya katakan banyak saya anjurkan pada pasien-pasien yang kontrol dengan baik, artinya bukan yang cuci darah ya, cuci darah nanti sendiri. Orang yang sakit ginjal tapi masih stadium 1, 2, 3, ini bisa diperbaiki dengan puasa. Ya, mungkin puasa Senin Kamis juga lebih baik itu. Nah, ini belum ada penelitian itu kalau Senin. Tapi yang kalau puasa Senin Kamis itu kaitannya dengan apa namanya Ishinori dia dapat hadiah Nobel itu, autofagi itu. Tapi ini kaitannya dengan ginjal memang penelitiannya baru ini. Dan memang ada dulu kalau nggak salah Prof. Riki juga pernah meliti itu pada pasien dengan batu itu, ya, almarhum itu. Ternyata puasa itu tidak menyebabkan gangguan pada pembentukan batu, walaupun dehidrasi ringan. Nah, itu. Jadi ini yang perlu diperhatikan oleh Bapak sekalian. Jadi justru pada orang-orang puasa itu bisa mengendalikan ya progresivitas penyakit ginjal. Ya, di samping tadi komponen normal, insya Allah kalau orang normal sih nggak ada masalah. Ya, tapi kalau ada orang yang sudah terganggu dan kemudian ia puasa, maka kalau pada stadium 1, 2, 3 kan belum ada gejala yang mencolok. Biasanya pasien-pasien datang ke tempat kita, ke rumah sakit, sudah dalam keadaan stadium 5. Sudah sesak nafas, ya, sudah mual-mual, muntah, itu ya, atau ya ada kejang-kejang, itu sudah seperti itu. Dan biasanya pasien-pasien itu nggak mau kontrol pada waktu, justru orang dengan kencing manis, dengan hipertensi, dengan batu, nggak pernah diperhatikan dengan baik. Padahal itu faktor resiko yang akan menyebabkan terjadinya gagal ginjal. Ini yang kadang-kadang kita harus waspada. Padahal sesungguhnya sekali lagi, kalau memang dia itu masih stadium tadi 2, 3, itu bisa diperbaiki dengan puasa Ramadan ini ternyata bisa memperbaiki fungsi ginjal itu. Ya, jadi ini satu. Mungkin barangkali Anda sekalian mungkin bisa. Jadi sekali lagi ini adalah beberapa stadium yang saya terangkan tadi. Saya tidak akan menerangkan ini semua. Saya kira ini bukan gula ginjal secara umum ya. Jadi ini kaitannya dengan puasa saja bahwa pasien-pasien yang tadinya stadium misalnya 2 atau stadium 3 moderate itu bisa kembali lagi ke hanya faktor risiko aja. Jadi hanya kencing manis diabetes. Padahal kencing manis diabetes pun itu bisa diatasi dengan puasa dengan baik. Jadi sekali lagi mudah-mudahan ini dengan puasa Ramadan ini kita menjadi lebih baik kesehatannya, baik kesehatan yang lain termasuk kesehatan ginjal kita. Kita tahu mungkin Bang Hari, saudara sekalian, orang dengan seumur saya 70, mulai 60, 50 itu sebenarnya fungsi ginjal sudah turun. Ya, sudah turun 10-20%. Jadi kalau orang tua makin tua itu makin banyak puasa lebih baik itu. Nah, dengan itu saya ingin ya Senin Kamis itu puasa itu akan lebih baik. Ya, untuk fungsi ginjal ya. Dan fungsi jantung yang sebenarnya saya baik sekali. Tadi sudah dikatakan. Saya tidak menerangkan jantung ataupun yang lain lebih dalam karena saya keahliannya ke arah ini. Jadi saya nggak mau kalau yang tidak pasti. Tapi insya Allah ini karena tiap hari saya berhadapan dengan pasien dengan ginjal, sakit ginjal, maka insya Allah ini sesuatu yang bisa bermanfaat.
Jadi puasa itu betul-betul luar biasa untuk kita. Nah sekarang bagaimana? Ya saya lanjutkan dulu. Orang yang sekarang sudah gagal ginjal. Nah, orang yang dengan gagal ginjal kemudian menjalani cangkok ginjal itu kan ginjalnya menjadi normal lagi, ya kan? Nah, walaupun ginjal yang ketika dipasang di tempat fossa iliaca ini donornya itu, tapi pada dasarnya bisa balik kembali normal lagi. Dan ini kita tahu bahwa ada juga karena sesuatu yang mungkin tidak cocok bisa terjadi kelainan. Nah, ternyata orang yang dengan cangkok ginjal pun penelitian terakhir tidak terganggu, bahkan memperbaiki. Ya, jadi kita nggak usah takut orang yang sudah cangkok, misalnya ini maaf ya, ini mungkin Anda tidak. Tapi apa yang dia ilmu ini sudah bisa diketahui. Pasien-pasien dengan cangkok ginjal itu ternyata tidak sama mengganggu orang puasa Ramadan itu. Karena sudah ada penelitiannya ini, ya, menunjukkan bahwa puasa itu tidak merugikan, bahkan insya Allah menguntungkan. Ya, jadi parameternya apa? Ya tadi, pasien yang cangkok ginjal diteliti sebelum ya dan sesudah berpuasa, atau yang sudah puasa dan yang tidak puasa. Ternyata hasilnya sama, bahkan tidak signifikan, artinya tidak berbeda bermakna. Sehingga dengan demikian zat-zat yang terkandung di dalam tubuh kita ini termasuk urium, kreatinin, kalium, elektrolit semuanya masih baik, ya, ini masih normal. Ya, jadi termasuk di dalam urin juga ternyata baik, ya. Sehingga dengan demikian orang dengan puasa cangkok ginjal pun tidak ada masalah gitu, ya, tidak ada masalah. Nah, kalau sekarang orang yang dengan cuci darah, saya sudah tahu bahwa mereka itu adalah penyakit ginjal stadium 5, ya, yang sudah gagal ginjal namanya. Dan itu tidak lain terapinya salah satunya adalah cangkok ginjal dan cuci darah. Kalau cangkok ginjal itu bisa kembali normal, tapi kalau cuci darah itu tidak normal, tapi yang bisa diatasi hanya fungsi ekskresi. Sedangkan fungsi sekresinya harus dengan obat-obatan masih, ya. Nah, apa bisa puasa? Puasa bisa. Dan oleh karena itu orang dengan penyakit ginjal kronis yang menjalani HD atau cuci darah tetap bisa puasa asal penyakit stabil, ya, cuci darah sudah lebih dari 3 bulan, ya, sudah mulai stabil, ya. Kemudian secara klinis tidak sesak, tidak panas dan sebagainya. Tapi biasanya waktu cuci darah dia tidak bisa puasa, ya, karena darahnya diambil keluar, biasanya lemes dan sebagainya. Kalau kuat ya bisa aja puasa, dan masalah. Ya, jadi tapi sekali lagi ini bukan menyembuhkan atau memperbaiki, tetapi dia tidak mengganggu. Berbeda dengan pasien-pasien yang tadi stadium 2-3 itu ternyata bisa lebih baik itu, mengurangi faktor kemungkinan terjadi gagal ginjal ini yang cuci darah ini, ya. Jadi ini yang harus lebih stabil, lebih kalau yang masih preventif lebih baik puasa. Kalau sudah kena penyakit kan, orang penyakit nggak puasa kan nggak apa-apa kan, ada rukhsah gitu. Jadi apabila maridon ya kita nggak usah puasa nggak apa-apa, tapi harus nyaur maupun fidyah itu kalau tidak mau. Jadi ini yang perlu diperhatikan oleh kita semuanya. Nah ini ada kaitannya dengan tadi yang saya terangkan. Ini kelihatan nggak ya? Kita tahu bahwa orang yang tidak minum seperti puasa ini kan terjadi dehidrasi, kan? Tapi ringan, ya, tidak. Dan sementara ini, ternyata ini baik pada pasien-pasien itu kan ada khawatir nanti bagaimana terjadi kencing batu, ya, karena minumnya sedikit itu. Ternyata setelah diteliti itu tidak juga, ya. Orang yang diteliti efek Ramadan itu enggak masalah. Jadi periode tidak puasa setelah itu ternyata kadar kalsium pada yang lain-lain itu masih berimbang, tidak signifikan. Jadi kita nggak usah khawatir.
orang dengan mungkin batu ya, kadang-kadang takut toh kalau ditasi itu batu. Ternyata tidak juga. Ya, jadilah beberapa mungkin barangkali yang perlu kita perhatikan dari kesehatan ginjal kita ini. Jadi pada akhirnya saudara sekalian mungkin bahwa sesungguhnya puasa itu Ramadan terutama ini yang selama 1 bulan penuh lamanya ternyata mempunyai banyak keuntungan yang pada waktu pertama kali tadi saya kuliahkan. Jadi itulah mungkin barangkali sedikit supaya kita banyak diskusi saja. Mungkin barangkali ini waktunya setengah jam lebih ya, sayang. Tasih Bapak, nggih, waktu tasih. Masih banyak ya? Nggih, masih. Jadi sekali lagi, kemudian mungkin sedikit kaitannya dengan autofagi ini ya. Mungkin barangkali pernah mendengar, mungkin pernah baca ini, bahwa Yoshinori Ohsumi kan mendapatkan hadiah Nobel itu. Tapi ini penelitiannya bukan penelitian puasa Ramadan, yaitu puasa Senin Kemis atau puasa pokoknya 3 kali dalam 1 minggu, intermittent fasting, ya intermittent fasting. Dan ini ternyata luar biasa tadi. Yang saya katakan bisa bagus dari sel-sel kanker, sel-sel yang rusak dan sebagainya, sehingga timbul kemudian sel-sel baru yang baik, yang bisa memperbaiki fungsi tubuh kita. Jadi ini mungkin barangkali yang di dalam internet banyak diberikan ya, autofagi ini, dan memang penelitiannya yang ada di Jepang. Sayangnya kita di Indonesia memang jarang penelitian itu serang aja nih ya. Kadang-kadang ada dulu penelitian ya paling ya hanya sementara sebelum dan setelah. Mari kita lihat aja lah, mungkin panjenengan semua kalau kita mau ingin tahu, kita periksa aja kesehatan kita, check up sebelum puasa di sebulan ini yang sudah kemarin, dan setelah 1 bulan di check up lagi, gimana hasilnya. Nah ini paling tidak kita lumayan itu, mungkin bagi kita yang belum pernah penelitian itu, sayangnya kita biasanya sudah kadung puasa belum sampai ada penelitian ya. Nah ini, biasanya kita di Fakultas Kedokteran ini bisa ini diadakan penelitian. Apa saja penyakit diabetes, penyakit kencing manis, penyakit saya hipertensi, penyakit yang lain-lain. Orang hipertensi itu ternyata kan karena fungsi ginjalnya tidak baik juga bisa hipertensi. Oleh karena itu termasuk karena adanya garam dalam berlebihan dalam tubuh itu. Sehingga dengan demikian orang dengan hipertensi juga perlu juga diet rendah garam. Nah, padahal orang dengan puasa itu kan pasti akan mengurangi. Kalau puasanya yang tadi saya katakan menurut tidak berlebihan dalam tadi istilah orang kita ini balas dendam kalau habis buka puasa terus makannya banyak itu ya, dan kemudian seperti itu. Ya, saya kira itu mungkin Mas Budi ya, saya bisa terangkan seperti itu saja, nanti bisa tanya jawab. Ada hal yang penting tadi saya katakan, mari kita kalau ada orang-orang yang mempunyai penyakit faktor resiko yang tadi menyebabkan penyakit ginjal, ada diabetes, ada hipertensi, ada penyakit jantung, iskemik, ada penyakit, ya semua penyakit yang itu bisa menyebabkan gagal ginjal, ya termasuk kemoterapi pasien dengan kanker yang timbul itu juga bisa menyebabkan gangguan ginjal. Tetapi kalau dia itu menjalani puasa dengan baik, insya Allah paling tidak akan mengurangi progresivitas penyakit ginjal itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok, untuk materinya. Bapak Ibu yang saya hormati, kita memasuki sesi tanya jawab. Kita manfaatkan waktu yang ada, ya. Dipersilahkan nanti bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya kaitannya tentang puasa Ramadan dan kesehatan ginjal. Mungkin sampai jam 10 nggih nanti nggih. Silahkan Bapak Ibu, mungkin bisa ditulis di room chat atau langsung nggih, bisa. Tolong nanti sebutkan namanya. Dipersilahkan. Sambil menunggu pertanyaan nggih, mungkin ada beberapa hal yang bisa kita ambil manfaatnya. Ternyata puasa Ramadan itu
tidak mengganggu sama sekali ya, terutama dalam kaitannya dengan materi pagi hari ini dengan kesehatan ginjal. Justru banyak menguntungkan. Tadi sudah disampaikan bahwasanya keuntungan puasa pada kesehatan secara umum adalah adanya detoksikasi pengurangan racun yang ada dalam tubuh. Kemudian ternyata juga puasa itu pengaruh pada kesehatan itu adalah menjadikan perbaikan metabolisme lemak dan glukosa. Pak Budi, Nyun Sewu, ini ada yang mau bertanya. Oh, silahkan. Monggo Bu Arum. Bu Arum. Oh, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Sofa dan teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya, mohon maaf dokter mau bertanya. Kalau untuk kelainan ginjal, kelainan bentuk ginjal itu apakah menurun atau tidak? Terus jika itu menurun, apakah kemudian ketika si anak ini menderita batu ginjal itu juga karena keturunan itu atau gimana gitu nih dok? Karena kebetulan bapak saya itu bentuk ginjalnya hanya satu ya gitu loh, kayak tapal kuda. Nah itu waktu dilakukan operasi ketika bapak kena batu ginjal itu ternyata ketahuan bahwasanya ternyata ada kelainan bentuk ginjal pada bapak lah. Itu apakah menurun ke anaknya atau tidak semacam itu? Matur nuwun dokter. Ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Arum. Ya, terima kasih. Jadi ada penyakit ginjal yang memang keturunan, terutama pada pasien dengan kista ginjal ya. Jadi kista ginjal itu memang diturunkan. Dan kista ginjal itu kalau biasanya makin lama, makin tua itu akan mengganggu dan kemudian akan terjadi gagal ginjal. Biasanya pasien-pasien dengan itu, orang itu biasanya menderita hipertensi itu. Tensinya tinggi biasanya. Ya. Dan itu bisa menyebabkan mudahnya terjadi gagal ginjal. Sedangkan ginjal tapal kuda sama itu juga saya kira bisa. Kalau batu itu bukan keturunan ya. Batu itu bukan keturunan. Itu beberapa faktor risiko terjadinya batu antaranya adalah memang tadi kalau terjadi dehidrasi berat ya, kemudian terjadi pengendapan atau mungkin asam uratnya tinggi, kalsiumnya tinggi, itu asam oksidasi tinggi itu hanya akan banyak mengendap jadi batu di dalam. Tapi bukan keturunan, ya bukan keturunan. Tapi kalau bentuk tapal kuda itu memang ada, tapi ya saya belum kelihatannya bukan yang keturunan, hanya kista ya. Di kista itu artinya ada ginjal yang terjadi kista-kista yang banyak sekali. Apabila multiple itu biasanya namanya polycystic kidney disease. Nah itu biasanya pada umur tua akan terjadi gagal ginjal biasanya. Itu. Saya kira itu mungkin ya Mbak Arumnya. Kalau batunya asal diambil, insya Allah batunya baik dan dia fungsinya baik lagi. Ya. Jadi kalau ada batu sebaiknya batunya diambil ya supaya. Oke, terima kasih dokter. Ya. Monggo Bapak Ibu, mungkin ada yang bertanya. Bu Cici mau bertanya, Bu Cici, monggo. Silahkan. Mungkin tanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, berkenaan dengan ginjal Pak D, ini kan kalau mungkin tadi sudah dijelaskan ketika puasa sebetulnya tidak berpengaruh. Ya cuman kan kalau yang saya mau tanya efek-efek yang untuk orang tua ini, ya, kan yang sudah mendekati swida maksud saya, ya, nah itu kan ada yang bilang kalau mau tidur itu ngurangi minum, tapi ada yang bilang mau tidur itu harus banyak minum. Nah, yang benar itu bagaimana? Kemudian ketika puasa ini kan kita mengatur asupan air yang masuk nih. Jadi misalnya kalau sehari itu misalnya memang kan ketika puasa minumnya kurang, tapi kan itu juga bisa diatur nanti ketika buka sampai dengan sahur. Nah, itu gimana untuk regulasi asupan airnya? Ya. Jadi begini Bu Cici ya, ini
orang yang umurnya sudah mulai 50 tahun ke atas itu memang fungsi ginjal akan menurun. Ya, dalam buku-buku fisiologi ditanyakan dia itu kurang lebih 5-10%. Oleh karena itu pada orang-orang tua itu sebaiknya ya tentu harus hati-hati di dalam hal semuanya, jangan berlebihan. Kalau minum yang secukupnya 1,5 liter cukup lah untuk. Karena orang normal itu kan biasanya keluar air kencing 1,5. Itu pun sekali lagi kalau orang yang sudah tua itu biasanya ureum kreatin nggak bisa dikeluarin sehingga akan hanya air sama elektrolit yang lain, tapi ureum kreatin tidak, sehingga terjadi gagal ginjal stadium 1. Tapi gagal ginjal stadium 1 kan tidak masalah, bisa hidup sampai hasilnya mungkin meninggalnya bukan karena ginjalnya gitu ya gitu ya. Jadi orang tua itu memang sudah fungsi seperti saya ini fungsi ginjal sudah turun semua, lagi mau 70 itu. Tapi harus asal kita seimbang tadi antara minum tadi boleh sesuai dengan bukti tadi. Kita orang ahli gizi kan mengatur. Kalau hari ini misalnya kita butuh 1,5 liter misalnya satu hari itu, ya. Kalau misalnya sekarang kita puasa itu, ya itu nanti istilahnya disauri itu, disauri pada waktu buka puasa. Tetapi sekali lagi jangan berlebihan. Kadang-kadang itu kan berlebihan. Dan kalau berlebihan tentu fungsi ginjal akan terganggu. Menurut saya gitu ya. Jadi harus seimbang. Jadi ginjal itu kan fungsinya homeostasis, menyeimbangkan. Jadi kalau kita ini masuknya nggak seimbang ya tentu ginjal kan berusaha untuk menyeimbangkan, tapi kan kerja berat itu namanya. Ya kan? Nah, itu yang harus hati-hati. Oleh karena itu sesuaikanlah dengan kemampuan kita. Kalau orang sudah tua itu jangan banyak minum malah. Kalau banyak minum juga nggak baik. Ya, saya kira itu. Matur nuwun, Pak Sofa. Pak Budi, niki ada pertanyaan di room chat niki, ada dari Bu Mardian dan Bu Astin Prima. Saya bantu bacakan nggih. Dari Bu Mardian Hayati, Assalamualaikum, maaf izin bertanya Bapak. Subhanallah, ternyata luar biasa dampak puasa terhadap kesehatan. Jika terbukti secara ilmiah, terbukti puasa itu menyehatkan, maka perlu kehati-hatian untuk menetapkan apakah seseorang yang sakit itu bisa mendapatkan rukhsah atau tidak. Dilihat dari dampak yang ditimbulkan dari penyakitnya tersebut. Pertanyaannya, apakah ada formulasi rukhsah dalam tinjauan medis berdasarkan jenis dampak dari penyakit tertentu? Monggo, Bapak. Ya, tapi ya kalau di bidang ginjal ada ya rukhsah itu, terutama pada orang yang sudah punya ginjal kronik dengan cuci darah. Ya, itu pun sekali lagi ya, itu pun sekali lagi tergantung dari klinis. Ya, kalau dia itu sesak nafas, mual-muntah terus, ya nggak mungkin dia akan berpuasa. Tapi kalau orang yang sudah stabil, ya nggak masalah. Justru kita nggak boleh sebagai secara medis kebiau ya nggak boleh puasa. Nah itu kadang-kadang ada gitu ya. Kalau saya nggak, ya kita lihat dulu ya secara klinis bagaimana. Kalau dia memang baik, ya kita menganjurkan. Dan dokter tidak boleh melarang atau mengurangkan, hanya memberi menganjurkan. Ya, jadi menurut pendapat saya begini, panjenengan yang namanya puasa itu tergantung orangnya. Mau nekat ya silakan, tidak nekat ya monggo, itu terserah. Tapi dokter nggak boleh melarang. Yang melarang hanya Allah nanti. Ya, tapi kita sebagai seorang ahli harus memberi batas-batas kapan rukhsah, kapan tidak. Saya kira itu mungkin ya. Baik, terima kasih dokter. Ini sepertinya sangat menarik sehingga masih ada pertanyaan yang saya nggih, Pak Dokter. Iya. Ini berikutnya dari Bu Astin Prima, mungkin ini yang terakhir nih karena waktu sudah mendekati. Mohon saya masih bisa nggih. Bisa. Ini masih ada beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Bu Astin Prima. Assalamualaikum Prof, saya izin bertanya, apakah manfaat puasa dengan penderita hipertiroid, di mana terjadi takikardi walaupun tidak dehidrasi? Matur nuwun. Ya, pada pasien-pasien hipertiroid itu biasanya terjadi takikardi karena gangguan simpatis biasanya. Tapi saya bukan ahlinya ya, jadi saya hanya secara umum ya. Ahlinya misalnya orang endokrin itu, ya. Jadi saya akan membatasi diri. Kalau nanti memang masih kurang, ya mohon nanti konsultasi pada spesialis endokrinologi. Jadi ini kita harus jujur ya, jangan. Tapi pada dasarnya orang dengan itu biasanya
Karena tiroid itu akan merangsang fungsi jantung sehingga terjadi kontraksi taikadi. Orang yang puasa itu kan tadi sudah memperbaiki metabolisme. Biasanya pasien-pasien yang hipertiroid akan terjadi gangguan metabolisme lemak. Ya, justru dengan puasa, dengan minum obat-obatan, apalagi orang dengan tiroid mestinya harus terkontrol dulu seperti orang kencing manis. Batasan orang kencing manis bisa puasa kapan? Menurut penelitian itu ternyata kalau gula darah misalnya kurang dari 200. Tapi kalau hipertiroid sama. Ya, kalau sudah terkontrol, kalau masih dalam keadaan akut ya nggak boleh secara medis itu. Ya, jadi itu. Jadi sekali lagi, kalau dalam keadaan belum diterapi, artinya belum dengan baik, saya kira belum bisa untuk puasa. Artinya bisa rukhsah itu secara medis. Saya kira itu ya. Oke. Matur nuwun Bapak. Pak Budi ini sepertinya sangat menarik sehingga Bapak Ibu juga sekaligus konsultasi dengan narasumber yaitu Pak Dr. Sofa. Ini masih ada beberapa pertanyaan, monggo Pak Budi bisa dibaca di room chat. Pertanyaan berikutnya ini dari Pak Pramata. Izin tanya Pak, bagaimana cara mengurangi rasa ngantuk saat puasa, terutama saat pagi setelah subuh itu sering muncul rasa kantuk. Apakah memang itu seperti efek sampingnya gejalanya puasa, dan rasa ngantuk tersebut sebenarnya apakah pertanda positif atau negatif? Misal apakah itu tanda terjadinya autopagi? Monggo Dok. Nah, saya kira kalau ngantuk itu nggak ada kaitannya dengan itu, ya karena kekurangan tidur kita bukannya. Jadi saya kira nggak perlu saya jawab dengan ya. Jadi ngantuk itu yang saya juga ngantuk habis subuh ya, belum mana yang ngantuk itu. Tapi bukan berarti ya itu sakit itu. Saya kira itu karena kekurangan. Atau karena mungkin sahurnya lauknya emak terus kebanyakan gitu, biasanya orang kekenyangan kan juga ya mudah ngantuk. Di samping itu juga kita tahu bahwa pada saat kita makan itu kan aliran darah banyak ke sana, sehingga memang otaknya menjadi turun itu, aliran darah ke otak turun. Ya juga bisa salah satunya itu kekenyangan juga ngantuk. Orang yang ngantuk ya jadi seperti itu mungkin sangat simpatis sampai seperti itu mungkin Mas ya. Jadi ngantuk tidak ada kaitan dengan ginjal lah gitu. Nah, ini masih ada waktu nggih, Pak Anjar nggih? Ada pertanyaan dari Pak Arif Indra Sapadi. Assalamualaikum, mohon izin bertanya, Prof. Saya punya hipertensi dengan gangguan ginjal. Kreatin saya di atas nilai nominal 1,1, sekitar 1,4 sampai 1,5. Oleh dokter saya diminta mengurangi asupan protein selama berpuasa ini. Apakah diet protein terus bisa dilanjutkan ya? Ya. Monggo Dok. Ya. Jadi gini, kalau orang dengan kreatinin yang naik itu memang kaitannya dengan protein, metabolisme protein ya. Tapi bukan berarti kan namanya orang dengan stadium 2 itu kan diet rendah proteinnya bukan 0, orang normal kan 1 gram per kilogram berat badan. Nah kalau kita ini ya dikurangi bukan berarti tidak sama sekali, 0,8 gram per kilogram badan. Tapi kalau sudah stadium 3-4, di mana kreatin sudah menjadi 3-4, ya, misalnya ya, itu tentu proteinnya harus dikurangi. Ya, jadi oleh karena itu tergantung dari nilai tadi. Oleh karena itu orang dengan puasa itu kan baik. Bisa memperbaiki selama 14 jam kan tidak makan protein, tidak makan karbohidrat, sehingga dengan demikian insya Allah akan memperbaiki tersebut ya. Jadi tidak ada masalah. Nah, itulah kenapa pada penelitian itu yang saya sampaikan, pasien-pasien yang dengan stadium 1, 2, 3 itu dengan puasa Ramadan ini ternyata sekali lagi sesuai penelitian itu ternyata bisa mengurangi nilai-nilai kreatin tadi. Ya, saya kira itu mungkin barangkali. Jadi bukan berarti tidak boleh makan protein. Diet rendah protein itu kan memang betul. Tetapi kita tahu bahwa pada pasien-pasien dengan itu sebaiknya ada asam amino yang dikonsumsi. Sehingga tadi saya mengatakan bahwa kita perlu juga tambahan suplementasi. Ya, suplementasi itu ya tentunya dengan suplemen-suplemen yang sesuai dengan anjuran dokter, ya sesuai dengan itu. Demikian itu. Orang hipertensi yang penting sekarang mengurangi garam itu memang ya. Karena garam natrium itu termasuk
suatu faktor yang penyebab hipertensi itu. Oleh karena itu harus dikurangi. Dengan puasa kan tentu berkurang itu makan garamnya mana itu. Sehingga dengan demikian orang dengan hipertensi puasa yang baik saya kira akan turun itu pada baik. Ya. Asal tidak balas dendam gitu. Iyalah itu yang jadi puasanya jadi rusak nanti balas dendam itu. Kembali berat lagi kerja ginjalnya. Ya gitu nggih Pak Arif yang bertanya. Ini ada pertanyaan lagi nih. Kayaknya titipan nggih dari Pak Anjar nggih. Nggih, ada yang titipan ini tidak perlu disebutkan katanya hamba Allah. Hamba Allah. Semuanya hamba Allah nggih. Apa ini pertanyaan? Bagaimana melaksanakan puasa bagi yang memiliki penyakit lambung? Monggo Dok, mungkin bisa dijawab. Ya nggak susah itu. Sebenarnya kan kita sudah tahu bahwa puasa yang betul-betul karena iman dan takwa, insya Allah hatinya akan tenteram. Permasalahannya kalau puasa itu emosional, tentu akan mengganggu fungsi ini. Karena pencernaannya menjadi terganggu, karena asam lambung akan produksi. Orang dengan stres kan asam lambungnya akan masuk banyak, sehingga akan terjadi sakit itu. Tapi dengan puasa yang baik, tadi saya katakan iman dan takwa, ketenangan hati ada. Nah inilah yang menunjukkan tadi, yang menunjukkan saraf simpatisnya terregulasi, ya mungkin menjadi waspada gitu, sehingga asam lambung tidak keluar itu, atau keluarnya sedikit. Sehingga malah justru bisa sembuh. Jadi ada orang puasa itu sakit mahnya itu sudah sembuh, tapi sekali lagi yang bukan luka ya, hanya stres. Karena hampir 90% itu kalau yang saya ketahui, orang dengan penyakit mah atau gastritis itu karena asam lambung ini dan karena stres yang banyak. Tapi kalau sudah ada lukanya dalam lambung itu nggak bisa. Itu harus diobati dengan baik. Tapi kalau belum, biasanya pasien-pasien itu lukanya belum ada, hanya dispepsia aja. Dan dia itu ternyata memang kebanyakan orang stres itu. Ya itulah. Masih. 14 jam lapar itu biasanya menimbulkan rasa lapar, ya. Tapi dengan keimanan dan ketakwaan serta niat ini muncul ketenangan hati. Ini tadi saya mencatat itu. Maaf Dok, ini Prof. Mas Surki kayaknya juga sudah bergabung. Pak Rektor, Assalamualaikum. Monggo Pak Rektor. Pak Rektor sudah bergabung ini. Waalaikumsalam. Monggo. Monggo Prof. Silahkan untuk menyapa narasumber ini. Alhamdulillah. Dr. Sofa Kasani sebagai narasumber hari ini. Monggo Prof. Ya, saya mengikuti dan terima kasih Pak Dr. Sofa Hasani ya. Dan jangan lupa Pak Dr. Sofa Hasani juga merupakan Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Semarang ya. Dan apa yang disampaikan memang sangat bermanfaat untuk kita. Untuk semakin menguatkan kita ya. Walaupun saya mengkaji itu hadis yang mengatakan sumutasiku ya. Itu sanadnya lemah ya. Ini coba nanti yang bisa menjelaskan ini. Ya. Tetapi berbagai analisis ya mengatakan tidak dipungkiri bahwa betapa puasa itu dari aspek medis kesehatan seperti yang disampaikan oleh Pak Sofa tadi ya bisa menyehatkan dengan berbagai proses-proses yang terjadi di dalamnya itu. Baik nanti hadis ini kok dinyatakan sebagai hadis dhaif ya. Ya. Coba nanti mohon ada pencerahan yang dari dosen agama terutama ini Pak Sofa ya. Memang Prof, itu ya sumutasi itu memang bukan agama, bukan hadis itu. Itu pendapat ulama yang kaitannya mungkin itu kaitannya sekunder tadi. Sebenarnya, iya. Ya, jadi oleh karena saya katakan puasa itu ya sehat tidak sehat itu wajib bagi kita, itu istilahnya gitu. Tapi ada ruksanya. Jadi sumutasi itu kan kaitannya dengan kemudian tergantung penelitiannya mau dari ekonomi, dari segi kesehatan, silakan. Nah termasuk sumutasi itu kalau saya pernah baca itu. Jadi bukan hadis, bukan hadis. Matur nuwun.
Monggo dilanjut, Pak moderator. Nggih, matur suwun, Prof. Pak Anjar, ini waktunya masih ada nggih? Masih Bapak nggih, 10 menit lagi nih. 10 menit lagi. Ini Bapak Ibu yang ingin konsultasi kesehatan juga disilakan. Ini banyak hamba Allah Pak Budi yang WA ke saya cuman saya sedikit bertanya. Oh, monggo Pak Nur Rahman, silahkan. Terima kasih Pak Sofa. Puasa itu kan sudah dilakukan oleh kaum muslimin itu sudah lebih dari 1.400 tahun yang lalu ya. Ada nggak buku kajian tentang khusus ini dari berbagai bidang masalah kesehatan itu tadi? Apa berupa kumpulan begitu? Ya. Kalau ada mungkin saya minta informasinya. Belum ada, Pak. Belum ada. Belum ada, hanya penelitian-penelitian yang ya, itu yang tadi saya sampaikan juga penelitian dari Iran itu. Banyak di Afrika yang penelitian, tapi belum ada yang namanya tentang yang kesehatan dan puasa itu memang dulu pernah ada, tapi buku apa ya? Tapi yang jelas belum ada. Di Indonesia belum punya. Saya kira itu. Oke. Berupa kitab Al-Quran. Mungkin ya kedokteran Unimus. Nah, iya perlu. Mulai sekarang teliti. Sekarang mulai tahun depan harus sudah ada proposal itu nanti biar. Iya, matur nuwun. Iya, matur nuwun Pak Nur Rahman. Masih ada waktu sedikit atau sudah cukup Pak Anjar? Monggo. Masih ada Pak Budi. Ya, monggo dipersilahkan Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan pada beliau narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi monggo Pak Tekno, silahkan. Memanfaatkan waktu. Terima kasih kesempatannya. Beberapa hari yang lalu, alhamdulillah di kedokteran juga ada pengajian terkait dengan autopagi ya Pak, autopagi. Yang begitu dahsyatnya autopagi terkait dengan bisanya berpuasa itu ternyata memperbaiki sel-sel jaringan yang rusak juga. Yang kami tanyakan ketika itu saya bertanya begini Pak. Jadi seumpama puasa itu dilakukannya tidak di bulan Ramadan, jadi apakah ada perbedaan hasil dari puasa itu terkait dengan kesehatan itu? Ya. Itu. Jadi yang kemarin itu kan puasa di bulan Ramadan itu bahwa jadi rata-rata puasa itu kan kalau menurut saya kan puasa Ramadan itu ada sebagai penggugah dan pengingat supaya kita melakukannya itu puasa itu tidak hanya di bulan Ramadan saja, karena puasa itu tidak hanya menahan lapar dahaga begitu. Nah, karena ini terkait dengan konsumtif makanan, maka dibahas tadi bahwa ketika menahan makan di waktu siang, kemudian makannya di waktu malam secukupnya dengan aturan yang ada itu bisa bahkan menjadikan orang awet muda begitu. Yang kemarin dibahas. Itu yang kami tanyakan, Pak Dokter. Terima kasih. Ya, mungkin barangkali bisa saya jawab begini. Penelitian orang Jepang yang dapat Nobel itu adalah penelitian yang puasanya itu lebih dari 6 jam, kurang dari 16 jam. Ya, kemudian diteliti itu seminggu 2 sampai 3 kali. Ya, artinya tidak bulan Ramadan memang. Ya, justru itu aja sudah bermanfaat dengan baik. Bahkan autofagi tadi terjadi. Jadi orang yang puasa Senin Kamis itu memang baik. Jadi Allah sudah memberikan sunnah Rasul itu Senin Kamis itu sudah. Jadi sebenarnya puasa itu kan orang Islam betulan Senin Kamis, tapi orang Kristen kan mungkin puasa Igi, puasa dan sebagainya lain-lain. Justru puasa yang diteliti itu ternyata sesuai dengan puasanya orang Islam, yaitu di mana dia puasa fajar sampai terbenamnya matahari. Itu hanya 14 sampai 16 jam tadi. Ya, jadi lebih dari 8 jam
tapi kurang dari 16 jam. Tadi saya sudah mengatakan bahwa orang yang sudah lebih dari 16 jam itu lambung kita akan mengalami suatu proses yang namanya hunger pain, ya, jadi sakit. Itu pun kalau orang yang tidak puasa. Saya kira itu ya. Jadi sekali lagi memang bedanya kita belum ada penelitian yang Ramadan, tapi itu penelitian yang dapat itu ada penelitian yang itu saja sudah autophagy itu sudah bagus. Apalagi yang 1 bulan yang sudah begitu ya, itu selama 1 tahun sekali kan itu, tapi itu di 1 bulan. Yang diteliti itu tadi hanya itu 2-3 kali per minggu puasanya. Berarti kan Senin Kamis itu. Ya. Puasa Daud, nah silakan kalau puasa Daud mau diteliti ya, tapi itu belum ada penelitiannya. Jadi kita nggak boleh. Yang sudah diteliti adalah puasa yang 2-3 kali per minggu, yaitu puasa Senin Kamis itu. Saya kira itu ya. Matur suwun. Matur suwun. Oh, waktunya sudah habis. Nggih, nuwun sewu Bapak Ibu yang hadir pada kajian tematik pada hari ini. Sebelum saya serahkan ke Pak Anjar kembali, satu catatan bagi kita sehingga kita semakin menjadi mantap ya, dalam melaksanakan puasa Ramadan ini, kaitannya tentunya dengan kesehatan ginjal kita. Ternyata dengan lapar yang kurang lebih 14 jam itu, apabila kita landasi dengan keimanan dan ketakwaan, justru akan menimbulkan suatu ketenangan batin ya. Tadi sudah disampaikan oleh beliau, Bapak Dr. Sofa Kasani, dengan ketenangan hati ini lambung juga tidak akan menjadi naik dan tidak menimbulkan stres. Kemudian beberapa keuntungan puasa pada kesehatan ada tadi sudah disampaikan juga, termasuk juga memperbaiki metabolisme lemak dan glukosa dan seterusnya. Kemudian puasa dan khususnya dalam kaitannya dengan kesehatan ginjal ternyata tidak berdampak negatif nggih terhadap fungsi ginjal dan komponen urinnya. Ternyata puasa juga dapat memperbaiki atau mengendalikan fungsi ginjal yang ada. Kemudian efek puasa Ramadan pada pasien transplantasi ginjal sesuai penelitian ternyata juga tidak menimbulkan perbedaan fungsi, tetap lancar-lancar saja dan baik-baik saja. Dan khusus kepada puasa bagi yang penyakit ginjal kronik yang sedang menjalani cuci darah ternyata diperbolehkan dan bisa berpuasa. Tetapi bagi yang sedang menjalani cuci darah bisa dianjurkan untuk tidak berpuasa. Kemudian satu hal sebagai penutup, khususnya bagi kita ini yang sudah usia lanjut, ternyata fungsi ginjal semakin berumur, kita juga semakin menurun, ya, justru dianjurkan untuk lebih banyak berpuasa. Itulah beberapa hal yang mungkin bisa saya catat dalam kaitannya kajian tematik hari ini. Terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Sofa Kasani STPD KGH yang telah menyampaikan. Mungkin kalau ada yang belum puas bertanya bisa bertanya langsung ya nanti ya, di luar kajian ini. Ya, terima kasih banyak, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Waktu saya kembalikan ke Pak Anjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi sudah memimpin kajian pada pagi hari ini, dan juga terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Dr. Sofa Kasani. Semoga selalu sehat ya Bapak dan bisa berjumpa lagi dalam kajian-kajian berikutnya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, insya Allah besok pagi mohon izin menginformasikan kembali. Besok pagi akan ada pengajian secara rutin dan luring di masjid dengan narasumber Bapak Agung Danarto dari Sekretaris Umum PP Muhammadiyah. Baik Bapak dan Ibu, mari kita akhiri kajian pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Rektor dan Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Pak Sofa, Bapak Ibu sekalian. Prof. Oke, Prof. Terima kasih, Prof. Luar biasa ini kajian hari ini.